Siapa yang tak kenal dengan Uni Eli Kasim atau kita menyebutnya Tante Eli atau Bundo Eli, perempuan cantik berdarah Minang yang lahir pada tanggal 27 September 1944 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang akrab dipanggil ya Bundo Eli, adalah seorang penyanyi yang ikut menjadikan lagu Minang meng-Indonesia, bahkan mendunia. Sebuah nama di Belantika Musik Minang yang belum ada tandingannya sejak tahun 1960 hingga kini. Dan lagu Minang pertama yang dinyanyikan adalah lagu Mayang Taurai. Beliau telah menghasilkan 100 album solo yang fenomenal dan tak ada nih anak Minang yang tak mengenal lagu-lagunya bahkan hingga ke mancanegara. Dan lagu-lagu tersebut juga menjadi lagu wajib pada setiap agenda perkumpulan orang Minang di ranah perantauan. Ya, sebut saja seperti Ayam Den Lape, Badindin, Pulanglah, Sinona, Cinto Kauda, dan banyak lagi. Nyaris tak mungkin kehidupan sosial kemasyarakatan warga Minang akan terpisah dari lagu-lagu yang dipopulerkan oleh sang legenda, Bundo Eli Kasim. Bunda Eli Kasim tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga sebagai wedding organizer yang didirikan sejak tahun 1973, dan sejarah mencatat perjuangannya sebagai sosok yang sangat konsisten mengembangkan kebudayaan Sumatera Barat. Namun, Bunda Eli Kasim menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan kita semua di Rumah Sakit Metropolitan MMC ya, Medical Center Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam usia 77 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini Sabtu 13 November 2021, Yayasan Sumber Talenta Indonesia bekerja sama dengan Minang Diaspora Network Global serta Universitas Yarsi Jakarta menggelar temu wicara atau diskusi panel dengan tema Museum Eli Kasim, perlukah? Kalau secara pribadi, saya sangat mendukung dan saya kira teman-teman di MDG, Minangkabau Diaspora Network Global, juga sangat mendukung untuk pendirian museum ini. Namun sebelum itu, juga ini saya hanya memantik supaya nanti bisa dibahas oleh para pakar, para cendekiawan kita, melihat kepada yang sudah, melihat contoh karena sudah, misalnya Museum Buhata Bukit Tinggi, Museum Gudang Ransuk di Sawalunto, Museum Jorman, kemudian Museum Pak Hamka, Buya Hamka di Agam, dan saya berpendapat sebelum kita mendirikan museum ini, perlu dilihat dulu maksud, tujuan, dan targetnya. Jelas, museum itu penting, karena saya juga pencinta sejarah, pencinta budaya, dan itu kehadiran sebuah museum itu sangat terkait dengan sejarah, tentunya juga dengan budaya kita, orang Minangkabau. Dan Uni Eli, almarhumah, adalah salah satu lambang dari aspek kebudayaan kita, dari seni suara. Nah, lalu kemudian menurut hemat saya, kalau museum itu dikelola oleh pemerintah, rasanya tampaknya itu akan lebih baik, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dikelola oleh swasta atau bukan pemerintah, saya terlebih dahulu mohon maaf kepada pemerintah Kabupaten Agam. Dulu ketika sudah 10 tahun yang lalu, saya ke sana lebih ke museumnya Pak Buya Hamka, dan saya sangat sedih sekali waktu itu melihat di etalase itu saya membawa teman dari Singapura dan juga Malaysia, ada 3 orang waktu itu. Ada buku beliau sudah ada ada sarang lawah di dalamnya gitu kan, nampak kurang terurus. Lalu kemudian teman-teman saya ini juga bertanya, adakah buku Buya Hamka yang bisa saya beli? Kemudian juga ada satu kedai kecil seperti pondok waktu itu di seberang museum itu. Di sana juga ada tersusun beberapa buku yang sudah uzur, sudah ini. Tapi kemudian kesimpulannya tidak dapat buku itu.
Nah, kemudian untuk mengkonfirmasi lagi, saya tanya kepada salah seorang pelaku wisata di bagaimana kondisi Museum Buya Hamka sekarang. Karena sudah lumayan, tapi toiletnya jauh sekali, Pak. Gitu. Nah, hal ini saya perlu kemukakan supaya sebelum membangun museum, sebelum menghadirkan semua museum ini, fasilitas umum dan lain-lain itu perlu menjadi perhatian kita semua. Apalagi dalam pengelolaan. Karena pengelolaan ini kalau tidak memadai, ini akan menjadi satu satu entity menghadirkan suasana museum yang tidak seperti museum nanti, dan ini akan jadi tentu akan memalukan kita nantinya. Nah, oleh karena itu, karena ini sangat menyangkut dengan nama besar seorang seniman Sumatera Barat, jadi ini perlu menjadi pemikiran oleh kita. Diskusi ini judulnya saja memang masih pertanyaan. Ya. Kenapa masih pertanyaan? Karena memang setelah konser Tribute to Eli Kasim yang pada waktu itu saya sempat menyampaikan gagasan untuk membangun Museum Eli Kasim yang alhamdulillah pada itu luar biasa sambutan gubernur yang hadir pada waktu itu adalah Pak Mahyildi dan wakil bupati yang hadir bahkan mengatakan akan memfasilitasi pembangunan itu. Nah, sesungguhnya gagasan dari membangun Museum Eli Kasim ini sebetulnya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Demikian informasi yang saya terima dari Bang Sarul Ujud, kemudian dari Dabas Ril Jabar, kemudian dari Bang Makmur Hendrik. Bahkan Bang Makmur Hendrik yang getol juga menyuarakan itu. Nah, tetapi kemudian setelah respon Pak Gubernur demikian bagus, kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat juga mendukung, saya banyak dikirimin SMS. Ada pro dan kontra. Museum yang haram lah, kemudian dukungan dari inilah, dari ini segala macam, museumnya di mana dan segala macam, dan itu tekanannya luar biasa. Tapi saya karena berpikir pada waktu itu adalah Pak Gubernur sudah merespon, maka ini saya ingin sampaikan gagasan ini bersama-sama dan didukung oleh Pak Burma selaku Direktur Diaspora Minang Diaspora Network Global dan Profesor Fasli Jalal. Alhamdulillah malam ini kita bisa mendiskusikannya dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai unsur. Jadi 3 organisasi ini sebetulnya organisasi besar, yang 2 kalau Yayasan Sumber Talenta ini sebetulnya organisasi kecil, jadi ikut-ikutan besar juga dia karena dengan orang-orang besar. Apa maksud sesungguhnya? Sebetulnya memang selain mengapresiasi, tadi kita sudah banyak sekali di awal disebutkan Eli Kasim itu siapa, kemudian meninggal beberapa waktu yang lalu, kemudian kita patut sesungguhnya memberikan apresiasi. Secara pribadi saya memang berkeinginan membangun museum ini supaya supaya terjadi diskursus yang memang melibatkan partisipasi semua masyarakat. Nah, sehingga semua orang juga tahu satu persepsi kita bahwa ini patut diapresiasi. Karena itu perlu kita buat museumnya bukan hanya sekedar museum saja, sebetulnya tujuannya untuk membangun daya saing juga untuk para seniman-seniman atau artis muda. Kemudian membuka mata hati kita, ya, membuka mata hati kita bahwa masyarakat seni ini sebetulnya memang bisa menjadi penggerak ekonomi, bisa menjadi penggerak budaya dengan ketersediaan informasi yang lengkap, dan ini bisa menjadi salah satu objek wisata di Sumatera Barat. Saya sebetulnya sudah mengundang juga yang terlibat nih, misalnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, mungkin tidak hadir ya. Kemudian akan memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, monumen sejarah artis Minang, karena itu saya
ada Profesor Doktor apa namanya dari Leiden ya, Suryadi, bisa melihat dalam perspektif apa sejarah juga, atau bisa jadi perbandingan karena ada Profesor Ismet juga yang punya pengalaman di Australia. Jadi alhamdulillah ini sudah banyak sekali orang-orang yang akan mendiskusikan apakah maksud dan tujuan ini akan tercapai apa namanya dari gagasan ini. Nah, memang tadi saya di awal katakan itu bisa menjadi pro dan kontra, ya, pro dan kontra. Pro dan kontra itu makanya kita diskusikan. Memang perlukah? Seberapa perlukah? Apakah ini hanya akan menjadi masalah saja atau bisa menjadi sebuah solusi? Nah, ada yang katakan kepada saya, kenapa Bundo bikin museum Eli Kasim? Kenapa tidak museum seni? Dan pokoknya banyak tekanan. Kenapa harus apa namanya diagam? Karena Pak Wakil Bupati waktu itu katakan diagam di tempat kelahirannya. Dan kemudian ada yang mengatakan di Pariaman, ada wali kota Pariaman, nanti kita dengarkan juga. Kemudian ada juga Padang. Nah itu soal yang membangun segala macam itu jadi banyaklah. Itu boleh berupa tekanan, bisa juga tantangan untuk saya dan teman-teman di Sumber Talenta Indonesia. Tetapi juga sebetulnya ini patut kita renungkan, kita bicarakan apakah permasalahan ini memang betul-betul menjadi permasalahan atau kita bisa memberikan solusi dari apa yang sebetulnya terjadi saat ini. Saya pikir itu saja untuk pengantar diskusi ini. Apakah kita akan membiarkan diskusi atau gagasan ini hanya sebagai gagasan saja yang kata Dabas dan Bang Sarul. Tadi Bang Sarul telepon saya memberikan semangat, tetap semangat, tetap semangat. Saya bilang, saya tergantung pada hasil diskusi hari ini. Kalau misalnya apa namanya tadi dari Pak Dirwan katakan lebih baik pemerintah, betul sebetulnya lebih baik pemerintah provinsi. Kita ini hanya sebetulnya penggagas yang mendorong, memberikan dukungan kepada pemerintah untuk bagaimana bersama-sama jadilah sebuah museum. Kalau kita bicara tentang Bunda Eli Kasim, kita bisa bilang she's a legend. Legend untuk Sumatera Barat, legend untuk Indonesia, one of Indonesian musician legend. Kalau kita bisa bilang Bunda Eli Kasim. Saya banyak hidup di rantau, ya, mengenal lagu-lagu Minang berkat suara atau lantunan dari Bunda Eli Kasim. Kita familiar dengan lagu-lagu yang disebut oleh Mbak Samantha tadi, Hayam dan Lape dan kawan-kawannya, legend karena udah menghasilkan 100 album solo ya. Penyanyi mana yang bisa menghasilkan album sebanyak Bunda Eli Kasim? Saya rasa nggak banyak di Indonesia, walaupun udah masuk ke level legend, tapi bisa menghasilkan sampai 100 album solo, itu sangat luar biasa. Kecintaan beliau terhadap budaya Minang, terhadap segala sesuatu berbau Minang diwujudkan juga dengan wedding organizer beliau. Ini yang sempat memakai jasa beliau itu juga banyak orang-orang hebat, artis-artis Indonesia. Anaknya Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala juga sempat memakai jasa beliau. Artis-artis Indonesia Nikita Willy dan lain-lain juga sempat memakai jasanya Bunda Eli Kasim. Jadi betul-betul seorang legend. Kalau kita bicara tentang museum, kita harus lihat dulu objektif dari museum itu apa. Objektif dari museum salah satunya adalah education, pendidikan. Yang terkait dengan apa? Ya tergantung museumnya sekarang. Apakah harus museum Eli Kasim ataukah museum seni Eli Kasim? Jadi juga bisa menampilkan kesenian-kesenian lain di Sumatera Barat yang attach juga dengan Bunda Eli Kasim itu sendiri. Jadi untuk pendidikan, apa fungsi dari museum, dan untuk sebagai generasi penerus bangsa mengingat histori atau sejarah yang pernah terjadi. Kalau yang sekarang kaitan dengan budayaan, dengan seni, dengan musik. Mungkin sinyal Bapak sedang sorry, saya masalah. agak putus. Ya,
sedikit, ini lagi lewat daerah Lembah Anai, sinyal kurang baik, jadi suka naik turun, mohon maaf. Ya, silakan. Tadi kita balik lagi ke statement saya, bahwasanya museum tujuannya adalah pendidikan. Tadi dibahas oleh Bunda Sastri, apabila museum ini didirikan, ya, tentunya dengan kesepakatan bersama, mulai dari lokasi dan juga yang terkait dengan fundingnya. Museum memang most of the museum in Indonesia managed by the government, ya, dikelola oleh pemerintah. Karena memang jarang sekali museum di Indonesia yang kita bisa bilang profit oriented, menghasilkan keuntungan untuk museumnya. Nggak bisa kita bandingin dengan di Eropa, yang masuk museum itu bisa bayarnya 30 euro, 40 euro gitu. The cheapest, paling murah bahkan 10 euro. Kalau Indonesia kan level museum itu mungkin paling mahal masuknya 10.000. Rata-rata 2.000, 3.000, 5.000. Nah, jadi artinya memang harus disubsidize oleh government. Nah, untuk kasus yang Bunda Eli Kasim ini bagaimana? Secara lokasi mungkin Agam bisa jadi pilihan pas karena beliau lahir di Kabupaten Agam di Tiku, ataupun mungkin Padang yang memang ibu kota provinsi yang bisa nge-reach lebih banyak orang dan juga posisinya juga secara geografis cukup menguntungkan. Nah, sekarang tinggal dibahas bagaimana museum ini, apakah kabupaten yang akan mendanai, apakah provinsi atau balai. Balai ini bisa melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya prosesnya ada. Nah, kalaupun ini disepakati, memang karena beliau memang legend dan salah satu yang yang juga sedikit banyak mengubah histori atau sejarah permusikan di Sumatera Barat, khususnya dan Indonesia umumnya, bisa juga kita mengajukan lewat balai, artinya masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau masuk untuk kabupaten dan provinsi, otomatis ya, kalau dilihat dengan posisi sekarang bulan November, Desember, belum ada yang pasti memasukkan program tersebut dalam APBD masing-masing. Jadi hampir sulit untuk diwujudkan apabila disepakati untuk dibangun di tahun 2022. Artinya mesti dimasukkan ke program di tahun berjalan berikutnya. Nah, ini yang mesti kita bahas bersama, termasuk penentuan lokasi dan sebagainya. Mungkin juga bisa seperti kayak Museum Buya Hamka, lokasi di Agam, di rumah kelahirannya beliau atau rumah masa kecilnya beliau, dengan menampilkan berbagai koleksi Bunda Eli, termasuk juga koleksi kesenian Minang lainnya juga bisa. Tapi karena memang kita bisa bilang di Indonesia, saya mungkin salah atau saya nggak tahu, belum ada museum individu musisi. Saya mungkin salah, tapi saya belum pernah dengar. Karena saya termasuk orang yang senang masuk ke museum. Orang sering berkunjung ke museum, baik dalam maupun luar negeri. Saya juga sering ngajak anak-anak saya ke museum. Karena apa? Tujuannya edukasi. Museum itu tujuannya edukasi. Jadi saya sering ngajak, waktu masa pandemi ini justru banyak juga saya ngajak anak-anak ke museum, karena salah satu tempat yang aman untuk dikunjungi, saya pikir. Nah, ini kan tujuan edukasi. Nah, setahu saya belum ada di Indonesia, setahu saya, terkait dengan individu penyanyi ataupun seniman. Kalau nggak salah, kalau pelukis ada Basuki Abdullah, Museum Basuki Abdullah. Beliau juga legend. Nah, itu juga ada. Nah, Museum Basuki Abdullah, if I'm not mistaken, itu yang buat keluarga, kalau nggak salah awalnya ya. Habis itu serahkan ke negara atau gimana, saya juga lupa. Artinya, tentunya ini suatu yang sangat baik dan positif ya untuk kebudayaan Sumatera Barat kalau memang kita berhasil mewujudkan, tentunya bersama dengan kolaborasi bersama dari seluruh stakeholders, bukan hanya pemerintah tapi seluruh stakeholders. Ini akan menjadi suatu yang boom, saya rasa suatu yang luar biasa untuk seni budaya musik Sumatera Barat ke depannya. Saya melihat bahwa peran sejarah lokal dalam segala dimensinya makin penting ya di tengah globalisasi, dan dipertanyakan juga untuk apa globalisasi itu, sehingga orang bersepakat sebetulnya bahwa oke, kita bisa bermain di tingkat global tapi juga membumi di tingkat lokal. Dan karena itu hal-hal yang memberi motivasi, inspirasi, dan juga ada unsur legacy di sana menjadi sangat penting, karena narasi-narasi dan berbagai cara mengkomunikasikan orang atau tokoh tersebut
menjadi sangat penting sebagai sumber pembelajaran yang tidak habis-habisnya. Bahwa kondisi sekarang mungkin pengunjung terbatas, koleksi masih belum cocok, itu kan kondisi saat ini. Dan saya kira dengan menujunya Indonesia menjadi negara dengan negara maju ya, dengan berpendapatan 30 ribu dolar, berarti 450 juta per orang per tahun pada saat 1 abad Indonesia merdeka. Saya kira dalam konteks menuju itulah kita harus mendudukkan ide perlunya bagaimana mengenang dan melestarikan dan juga menjadikan Uni Eli Kasim ini sebagai pembelajaran yang tidak habis-habisnya, tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang effort, tentang kreativitas, tentang inovasi yang pada akhirnya memberikan impact kepada keluarga, kepada masyarakat sekitarnya, dan juga pada akhirnya daerah kita dan suku kita Minangkabau, serta bangsa kita. Dan juga ini penting menjadi pembelajaran bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi dalam konteks itu saya melihat katanya perlu. Nah sekarang seperti apa desainnya ya? Saya setuju dengan Adinda Dirwan tadi, mungkin peran Pemda memang perlu. Dan bagi Pemda ini sebenarnya aset ya, karena tidak banyak nanti dengan makin besarnya APBD dan adanya juga keharusan membuat pembangunan, tidak banyak nanti ide-ide yang kreatif yang menjadi tempat berlabuhnya proyek-proyek pembangunan itu. Dan salah satu adalah museum ini. Tapi menurut saya mungkin museumnya nanti kita kombinasi. Museumnya namanya Eli Kasim, tapi Museum Seni Budaya Minang atau apapun namanya nanti, tapi ada tempat di mana namanya Eli Kasim, figur yang banyak di dalamnya Eli Kasim, kemudian dihubungkan dengan sejarah-sejarah dari kesenian, atau kalau kita mau fokus kepada seni suara saja misalnya, karena Nelly ini kan juga koreografer ya, dan juga sangat canggih dalam mendesain event gitu ya, dan juga betul-betul multi talenta sebetulnya. Nah walaupun peran dia yang paling menonjol adalah sebagai penyanyi gitu. Nah, dalam konteks itulah menghadirkan dia dengan keseluruhan itu menjadi penting. Bagaimana dia dengan Oslan Hussein berhubungan, bagaimana dia dengan pengarang lagu yang sangat luar biasa, yang kalau kita adakan serial webinar ini Adinda Sastri ya, kami YARSI siap mendukung nanti dengan menyiapkan akun dan apapun kebutuhan itunya ya, dukungan administrasinya. Jadi kita gelar misalnya mungkin pertama siapa Eli Kasim itu, sehingga anak-anak muda juga mengenal, tapi dengan cara yang lebih atraktif, dan kalau perlu beberapa anak muda yang bicara. Kemudian lagu-lagu utama yang dalam konteks membangun harga diri masyarakat Minang, kerinduan ranah rantau, kemudian pesan-pesan moral yang ada dalam beberapa lagu-lagu yang ikonik dia. Nanti kita bedah di dalam webinar, kita minta pandangan-pandangan dari sejarawan, budayawan, kemudian juga tokoh agama dan lain-lain ya, tokoh budaya. Jadi kalau seri ini kita buat, taruhlah mungkin 10 seri nanti, orang mulai makin tertarik. Siapa sih Eli Kasim ini? Apa saja karyanya, bagaimana perannya, dan ini membuat kita makin bisa meyakinkan daerah, terutama tadi DPRD. Kenapa Pemda saya kira? Karena ini kan butuh biaya operasional dan biaya pembangunan, biaya operasional yang besar. Nanti kita bangun nanti yayasan yang mendukung ini, kita nanti masuk di softwarenya, di memastikan SDM yang sudah disediakan kalau bisa oleh Pemda, tapi dilatih, diberi wawasan, dimudahkan dia untuk membuat program-program yang inovatif, yang kadang-kadang itu tidak mudah di APBD-kan. Nah, kemudian mungkin pencarian koleksi yang terus-menerus, membuat koleksi itu menjadi atraktif, jadi perlu didesain segala macam. Nah, itu mungkin agak susah, sebagian susah di APBD-kan, sebagian tidak. Nah, kemudian tadi bagaimana agar event-event yang responsif, yang tematik, yang kadang-kadang karena anggaran APBD itu disiapkan 18 bulan sebelum eksekusinya, kadang-kadang terlambat atau kaku. Nah, kita bisa perkaya. Nah, untuk itu kita buat yayasan, kita cari dana abadi untuk itu nanti, sehingga hal-hal yang memerlukan agar museum ini hidup,
kreatif ya, responsif dan juga atraktif dari berbagai dimensi itu bisa kita lakukan. Terakhir dari saya, karena yang paling penting kan bagaimana kita menghargai ya, mengapresiasi seorang seniman Minang dan juga seorang seniman nasional yang membawa lagu-lagu Minang, pesan-pesan lagu Minang dan budaya Minang ke forum nasional pada saat Pak Harun betul-betul berjuang membangkitkan harga diri masyarakat Sumatera Barat. Ini menurut saya sangat penting kita angkat. Banyak orang tidak tahu ya, betapa orang mungkin tidak tahu benar Minang, tapi dikira PRRI segala macam dengan berbagai informasi yang mereka terima. Tapi waktu mereka mendengar lagu-lagu Eli Kasim, mereka mulai mencoba memahami, mengartikan, diceritakan, mulai berubah persepsi mengenai orang Minang. Pada saat kita baru saja kalah perang ya. Nah, karena itulah menurut saya ini yang perlu kita hargai. Dan karena itu saya kira tugas pertama yang pernah juga Adinda Sastri diskusikan dengan saya dan disebut-sebut oleh anaknya Uni Eli Kasim, bagaimana kita segera memastikan bahwa sebuah jalan di Sumatera Barat ya bisa diberikan nama beliau, apalagi di lokasi-lokasi yang lokasi itu misalnya Taman Budaya di mana yang loaded, yang penuh dengan seni budaya, dan di sana ada nama jalannya, nama Eli Kasim. Dan juga sekarang kan kompleks Taman Budaya sudah ada, di sini ada Pak Rektor isi. Bisakah auditorium atau gedung tertentu yang belum punya nama atau namanya sangat generik ya, kita robah, kita berikan aula atau gedung Eli Kasim. Jadi kalau jalan, gedung atau aula, dan kemudian museum seni budaya Minang, tapi namanya Eli Kasim, yang holistik nanti di dalamnya, tapi ikon yang cukup besar tentu Eli Kasim. Saya kira ini akan lebih mudah kita jual dan kita badoncek lah bersama-sama, terutama Pemda nih dengan DPRD-nya. Untuk itu serial tadi mungkin kita perlu desain, dan sekarang tokohnya banyak. Mungkin Pak Makmur bisa bicara sendiri nanti, Dabas bisa bicara sendiri. Jadi kita setting tema-tema apa. Dan dulu di Singgalang kan membaca bagaimana Dana Zibasif, Dabas yang satu lagi ya, yang menceritakan bagaimana kisah cinta dia dengan Uni Eli Kasim ya. Wah, itu dahsyat sekali itu serialnya ya. Dan saya sebagai anak SMP waktu itu membaca, wah hebat ini dua orang ini, ya kan. Dan diangkat sebuah sangat personal, tapi karena diceritakan oleh yang bersangkutan, suami Uni Eli Kasim, maka menjadi mendunia atau viral kalau bahasa sekarang. Pertama, saya memang betul kerabat Uni Eli Kasim. Ya. Ingin saya jelaskan sedikit, papanya Eli Kasim itu dengan papanya istri saya adik kakak. Jadi papa Eli Kasim itu Bagindo Alimar, papanya Ros, ya, istri saya almarhumah, itu Sultan Zainal Abidin, dia kakak. Jadi di sanalah posisi saya sebagai kerabat. Yang kedua, saya dengan Uni Eli, dengan Abang Najib ini, Makmur saksinya juga sama. Bagi tim Pintin, sudah 50 tahun lebih lah, sejak tahun sebelum Singgalang hadir. Singgalang hadir 68, tapi saya sudah bergaul sejak tahun 60-an. Nah, jadi revolusi ke-1 itu Bang Najib tuh main-main di rumah saya di Palembang. Jadi sudah berapa lah itu, 5 tahun lah saya dengan Bang Najib. Uni Eli juga sejak tahun 70-an. Jadi ketika percintaan Uni Eli dengan Uda Najib itu, ya, dan saya juga akhirnya kecantol sama adiknya Uni Eli Kasim ya. Jadi saudara sebapak. Gitu. Maka Uni Eli memilih hari pernikahan dengan Bang Najib itu pada hari lahir saya. Pada 21 April 71 dia nikah dengan Bang Najib, itu dia pilih hari lahir saya 21 April itu. Tahun 71. Saya baru nikah pada tahun 71 bulan Oktober. 1 Oktober saya nikah tahun 71. Jadi berkait-kaitnya begitu. Kembali kepada Sas tadi sudah menyebutkan bahwa ketika acara tribut dan gagasan muslim ini disampaikan dulu, tribut sudah berjalan,
tanggal 2 Oktober kita lagi adalah menyelenggarakan diskusi tentang museum ini yang berjalan sekarang. Tadi sudah banyak pembicara, tentu museum semualah pasti sepakat ya, bahwa orang legenda ini memang ini gimana ya? Ini di mana itu? Ini ada yang di rumah tuh anak-anak ribut. Jadi museum itu memang perlu, tidak saya urai lagi. Cuma bagaimana model dan lain-lain nanti kita runut ke belakang. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting begini sehubungan dengan museum. Sudah SAS dulu ngubungi saya itu, SAS pada bulan September ya, berturut-turut Oktober, sekarang udah November mau habis lagi. Saya itu sering diskusi dengan Sali ya, putri satu-satunya ada Uni Eli Kasim ya, yang memegang amanah-amanah dari Uda Najib dengan Uni Eli Kasim. Khusus museum, termasuk yang tadi ya sore saya diskusi dengan Sali karena akan ada webinar ini, saya ingin juga mendapat pandangan bagaimana ada perubahan dari pola pikir Sali bagaimana gitu, karena dari awal Sali itu ngomong sama saya, Om, dia panggil Om sama saya, Om. Ini Sali ini punya tanggung jawab berat nih. Amanah yang diberikan Mama dan Papa itu Sali akan berbenah 1 tahun ini, Om. Sulit Sali mengatakan sama Om apa saja pekerjaan dan beban yang mesti Sali pikul dengan kematian Mama, Papa dulu sudah tuh Mama. Nah, sesudah Mama meninggal di bahu Sali lah semuanya sekarang gitu. Jadi Om boleh nggak ngomong nih tentang orang bicara tentang pembuatan museum ini? Jangan dulu lah Om, jangan dulu terus saja. Tapi kira-kira beberapa kali diskusi terakhir, gitu, yang tadi dia ngomong begini, Om, tentang museum ini Sali udah punya niat rumah di Jalan Beton nomor 68 itu akan Sali buat jadi museum Eli Kasim. Jadi rumah Eli Kasim itu kan 3, di Kembang Pacar ada 1, Jalan Beton itu ada 2. Di rumah tempat 68 tapi di depannya arah ke rumah saya juga itu ada lagi rumah itu rumah si Sali. Jadi cuma Om, karena beban ini begini berat ya, begini besar ya. Jadi Sali belum sempat memikir ya. Jadi gimana nih orang kan bicara tentang museumnya Eli Kasim, ya itu kan hak orang Om, biar sajalah orang bicara gitu. Nggak ada masalah. Cuma nanti Om ya, kalau ada museum orang membuat nggak ada tuh hak Sali untuk melarang-larang orang buat museum Eli Kasim itu tidak ada hak Sali. Cuma koleksi Eli Kasim itu akan Sali pajang di Jalan Beton 68, tidak akan keluar dari rumah. Apa saja koleksi Eli Kasim tidak akan keluar. Sepotong pun tidak keluar dari rumah. Itu agar Om tahu ya. Boleh tuh Om sampaikan nanti dalam webinar. Silakan Om. Karena itu akan terjadi nanti. Dan Sali punya banyak gagasan Om dengan kawan-kawan Sali tentang apa yang mesti kami kerjakan dalam menghargai, menghormati Mama tidak sebagai ibu saya saja, sebagai legend Sumatera Barat, tapi ya untuk segala-galanya lah. Jadi akan kami buat rancangan betul
dengan kawan-kawan gitu. Maksudnya kawan-kawannya mungkin Sangrina Bunda atau dan lain-lain gitu. Ya, kenapa saya telepon? Tadi sore Zul Hendrif dari Bogor telepon. Dah, nanti udah kan ngomong tuh malam, iyo. Saya jumpa dengan Sali di Kebun Jeruk. Rupanya Sali udah ngomong juga sama Zul Hendrif. Mungkin dalam tanya jawab nanti Zul Hendrif bisa menyampaikan kepada kita hal yang sama yang disampaikan kepada saya. Ini jadi pemikiran sama saya tadi sebelum webinar ini agak pusing saya. Kalau bagaimana kita membuat sebuah museum kalau koleksi-koleksi Eli Kasim nggak bisa kita move ke tempat museum yang kita buat itu. Tentang apa museum apa yang mau kita buat? Apakah museum seni di mana ada Eli Kasim atau namanya sebuah museum namanya Eli Kasim isinya bermacam-macam gitu? Itu bisa kita rumuskan. Tapi namun saya agak pusing tadi memikirkan bahwa bagaimana kalau koleksi Eli Kasim tidak bisa kita mungkin ini saya lemparkan saja, ya saya lemparkan dan nanti mungkin ada pemikiran atau apa lagi nanti mudah-mudahan ada perubahan pemikiran Sali. Cuma yang dia pastikan bahwa Jalan Batu 68 itu akan dibuat jadi museum Eli Kasim. Ada permintaan Sali? Seperti dikatakan oleh Adinda Fasili Jalal tadi, benar. Sali katakan, Om, sebetulnya yang dalam otak Sali itu, kalau orang membuatkan jalan untuk Mama itu bagus. Jadi banyak tuh tokoh-tokoh Minang itu kan ada Anafis, ada Rusi Marzuki, ada Hamka udah. Itu kan banyak itu ya, kalau dia berasa Junjung di Junjung jalannya dibuat. Kalau Mama kan Piku itu Agam, di Agam lah, tidak perlu ada di Padang itu. Jadi itu mungkin gitu lebih menyentuh Sali lah katanya. Karena kalau semua museum udah dalam otak Sali, cuma karena sekarang terlalu banyak masalah Om, Sali tidak akan membagi persoalan Sali dengan Om Bas. Tapi sampaikan sajalah pada kawan-kawan. Tentu Sali berterima kasih atas apresiasi, atensi, segala macam. Banyak sekali bantuan-bantuan dan lain-lain. Cuma khusus tentang museum itulah yang mesti Om sampaikan sebagai dari Sali. Ini amanah yang mesti saya sampaikan dalam webinar ini. Jadi kawan-kawan seluruhnya ya sebagai kerabat ini saya ngomong, saya terima kasih. Khusus Mas Sas gitu telah membuat tribut, ya, membuat inisiatif tentang museum ini, ya. Dan saya senang sekali karena bagaimanapun ya saya di antara banyak orang-orang yang sedih terpukul dengan meninggalnya Uda Najib dengan Eli, saya masuk salah satu yang sangat terpukul. Terakhir gini, dulu betul itu yang Sisa bilang 10 tahun yang lalu tuh, dan Najib manggil saya ke Jalan Beton. Makmur juga mungkin akan cerita itu nanti. Sampai udah membuat semacam rancangan kalau museum ke dibuat Bas di Agam Bas. Oke, di Agam telepon Aristo gitu. Aristo menyanggupi, katanya Aristo telah mencadangkan tanah 2000 meter di Gadang gitu, di Agam gitu. Nah, tapi kemarin ini ketika Sas nanya Aristo, ya, nah, itu apa di follow up oleh Indra Catri apa enggak tahu. Karena tentu estafet sesudah Aristo selesai kan mesti diambil oleh si Indra Catri, tapi nggak ada dengungnya sampai Uni Eli akhirnya mendahului kita. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk meneruskan untuk membuat sebuah museum. Gagasan pendirian Museum Eli Kasim ini perlu kita dukung dan rasanya juga perlu kita wujudkan. Nanti ada alasannya. Kemudian yang kedua, konten atau juga tupoksi dari museum yang baru ini atau Museum Eli Kasim ini harus beda dengan konten atau tupoksi Museum Aditya Warman.
Di Taraman itu ada 10 tupoksi itu. Dari geologi dan segala macam. Termasuk semuanya ada di museum di Taraman salah satu tupoksinya. Kemudian kalau kita baca beragam fungsi museum itu, saya lebih menggarisbawahi ada 3 aspek itu. Yang pertama, koleksi museum itu harus kita sosialisasikan, kita pamerkan kepada khalayak. Kemudian juga fungsi museum ini di samping pendidikan juga untuk riset. Kemudian yang memang selama ini tidak disentuh sebagai tupoksi, bahwa salah satu fungsi museum itu adalah bagaimana benda-benda yang ada di museum itu mampu menginspirasi generasi yang baru ini. Kemudian dalam konteks fungsi museum tadi dengan menginspirasi, sosialisasi, dan riset, maka dalam pikiran saya, walaupun tadi sudah kita dengar banyak usulan, lokus itu menurut saya harus ibu kota provinsi. Untungnya banyak sekali kalau itu berada di ibu kota provinsi, sehingga memang peranan Pemprov itu lebih dominan sebagai pembina, saya juga pendukung dana, dan masing-masing kabupaten kota ini berdoncek gitu. Karena nanti begini, dengan penamaan Museum Aditya Warman itu hanya sekadar penamaan terhadap sosok luar biasa, gitu. Tapi fungsinya bukan hanya sejarah. Jadi Museum Eli Kassim ini kita hanya menempelkan nama Eli Kassim ini dari sebuah museum yang konten macam-macam, karena memang ada kelebihan Eli Kassim ini. Kenapa? Apa kelebihannya? Nanti kita coba kita bicarakan. Kemudian menurut saya, kalau bisa keberadaan museum baru ini kita posisikan dalam upaya mengembangkan kawasan X lapangan Dipo ini sebagai pusat pusat seni budaya Minangkabau. Kalau saya mencoba memberi namanya nanti kawasan ini, jadi dalam pikir saya beradanya di sekitar Taman Budaya itu. Kita namakan Taman Mini Budaya Minangkabau itu. Sementara di sana sekarang setelah diresmikan oleh Pak Wagub Taman Sari Pahlawan Nasional yang berasal di Minangkabau. Jadi adanya Taman Budaya, adanya dinas kebudayaan, adanya museum, dan banyak lagi Taman Melati. Ketika diperkuat oleh posisi museum ini, maka kawasan itu menjadi luar biasa. Apalagi kawasan ini dalam konteks sosialisasi dikunjungi oleh banyak orang. Ini kan kawasan itu kawasan wisata. Kemudian yang kalau bisa nanti kita perlebar sehingga bisa berbeda dengan keinginan Seli membangun museum khusus Eli Kassim. Tapi menurut saya sama dengan penamaan di Warman tadi. Jadi dari kebetulan saya ketika membuat buku perjalanan modern, saya sempat satu hari mewawancari berdialog mewawancari Ibu Eli Kassim ini. Jadi ternyata Ibu Eli Kassim ini tidak hanya seniman hebat di bidang musik, tetapi di umur beliau ini sudah menjadi juara lomba puisi. Ketika beliau tinggal di waktu SMP tinggal di Pekanbaru, beliau ini juga menjadi juara lomba tari Serapong 12. Jadi bisa mewakili unsur tari, bisa mewakili unsur musik. Beliau juga pemain sandiwara. Hingga kita berpikir begini, karena nama Eli Kassim ini bisa mewakili orang musik, bisa mewakili orang penyair, bisa mewakili penjuara, bisa juga mewakili orang tari, tetapi kalau bisa sekali merangkul dayung,
50 terlampau, artinya museum yang baru ini namanya Elik Kasim, tetapi di sana itu nanti ada koleksi, ada galeri yang memuat tokoh-tokoh musik, tokoh-tokoh tari, tokoh-tokoh seni bela diri, Minangkabau, termasuk juga tokoh-tokoh pers. Sehingga karena orang pers ini kan sangat terkait dengan sastra, sangat terkait dengan juga seniman gitu. Nah, itu 5 poin yang catat tadi. Kemudian saya coba urai satu-satu. Nanti Pak Moderator, nanti Ibu Moderator kalau mau terlalu panjang, putus saja nanti biar bisa kawan-kawan yang lain pakar-pakar yang bisa memberikan gagasan lebih bagus. Yang pertama, kenapa kita perlu membuat museum baru? Karena kalau yang di Museum Adi Warman itu lebih banyak bicara atau mengkoleksi hal-hal yang berhubungan benda-benda keperbekalaan, batu-batuan gitu. Kalau saya melihatnya ini penting karena tidak ada negeri di Nusantara ini yang ragam seni budayanya, terutama musik, tari, alat-alat musik yang selengkap orang Minang ini. Alat-alat yang tiup saja banyak. Di sini kita masih cek ada gamat di Padang, ada ronggeng di Pasaman, ada rabak di Pasisir, macam-macam sekali gitu. Dan itu tidak terdokumentasi secara bagus. Bukan hanya alat-alatnya, bendanya, juga tokoh-tokoh banyak luput dari kita. Orang yang berperan di dalam membesarkan rabak Pasisir misalnya, Pirina Semara, itu tidak tercatat. Itu Bandar Bodi yang baru terbesar di dalam dendang Darek itu tidak tercatat. Baru dibikin, kalau nggak salah saya itu Ajis Sultan Sati sudah ditulis oleh jurnal tapi pendek itu. Jadi memang kita perlu mendokumentasikan ini untuk menginspirasi tadi. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya kita masih terbelenggu, masih kental budaya bertutur kita itu. Jadi bisa mendokumentasikan peran tokoh masing-masing seni budaya ini yang diharapkan menginspirasi. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat hasil karyanya, tetapi juga perjalanan masing-masing seperti apa. Nanti bagaimana kita kontennya seperti apa nanti kalau ada di dalam museum. Kemudian yang kedua, nama Elik Kasim sudah saya jelaskan tadi bahwa Elik Kasim ini mewakili banyak segmen berkesenian. Kemudian saya ingin melihat sedikit lokus apa itu. Saya mau lebih fokus lokus di mana. Walaupun memang sejak lama keinginan membangun museum ini di Agam karena Uni Elik ini lahir di Tanjung Mutiara Tigu, tetapi Uni Elik ini tidak hanya menjadi milik Minangkabau, beliau itu sudah menjadi milik nasional. Elik Kasim ini sudah menjadi menjadi duta musik Minangkabau. Tidak di Samarinda itu tidak hanya seni-seni Minangkabau yang digelar di luar negeri. Juga Melayu juga. Itu yang saya tahu ketika wawancara beliau. Kemudian satu lagi kan begini tadi, bahwa salah satu fungsi museum ini sampai koleksi, merawat dan mengembangkan kan juga memamerkan. Kalau kita memamerkan di tempat mana orang bisa lebih banyak pengunjung, sehingga efek inspirasinya lebih besar, lebih luas. Kemudian juga dalam konteks riset, turun tinggi itu kan beberapa Padang akan lebih memudahkan gitu. Sehingga memang
lokasi memang sebaiknya di ibu kota provinsi. Yang kedua, kita dari Pak Dirwan tadi sudah jelaskan itu bahwa membangun museum di daerah terseok-seok. Jadi artinya kita bangun museum besar ini yang multi segmen gitu, jangan hanya menjadi beban Pemkab atau Pemkab. Jadi museum edukasi dengan apa namanya pemeliharaannya, pendanaannya, jangan hanya menjadi beban Pemkab agam atau Pariaman. Tetapi mau 1 menit lagi bagus. Aduh. Ya mau 1 menit lagi gitu. Udah hampir habis. Ya. Sedikit lagi. Jadi bagusnya itu ini kita kelola bersama. Ini dikelola, dibina, didukung pendanaannya oleh Pemprov. Tetapi karena pengembangan ini ada seni dare, mungkin jadi berdoncek kita. Orang Agam, orang Payakumbuh, orang Pariaman, orang Pasaman, orang Pesisir Selatan, berdoncek kita. Doncek ini bisa saja memberikan koleksi. Dan dalam bayangan saya, yang kita kemas itu berbeda dengan museum yang ada. Kita posisikan juga sebagai galeri. Secara teknis memang museum bisa kita sebagai galeri gitu. Jadi nanti itu ada foto, misalnya tentang apa? Tentang museum. Jadi ada foto, taruh misalnya edukasi. Tetapi itu bukan hanya foto, hanya tanggal lahir dan tanggal wafat beliau, tapi moto hidup beliau, capaian beliau ini kita kemas secara bagus sehingga ketika melihat foto itu, bingkai yang besar itu, orang tahu sudah dapat informasi tentang seberapa besar capaian dan reputasinya kiat apa. Begitu juga nanti fotonya, misalnya dalam konteks penyanyian ada foto Abid Jabar, dia besar di sana. Dalam konteks misalnya seni tradisi, ada misalnya foto Firin Asmara dan lain di sana. Jadi badoncek kita itu. Ini salah satu keuntungan kalau lokusnya itu di ibu kota provinsi. Sebab kalau misalnya itu berada di Kabupaten Agam, saya kira mungkin hal yang penting orang tahu tentang apa pasisir, belum tentu juga posisi ke badoncek sana. Itu yang terjadi dengan Museum Bung Hatta, Museum Sawalunto. Seolah museum yang ada di sana itu di lokasi tertentu itu menjadi urusannya orang daerah itu. Nah, sekarang ini kan nama edukasi ini kita fokuskan sebagai nama besar yang bisa memayungi hal-hal yang selama ini tidak terpayungi. Yang sudah terpayungi juga museum budaya ada di Jerman itu hanya seni rupa, tetapi hanya lukisan. Tetapi kita perlu juga ada foto Wakidi misalnya di galeri apa ini. Jadi di sana itu ada alat-alat musik, ada alat-alat tari, ada alat-alat misalnya kalau dalam konteks disetujui misalnya ada juga memamerkan pencak silat, ada senjata, tetap ada juga buku nanti, ada juga misalnya kalau misalnya Seli nggak mau memberikan apa namanya itu, yang bagian yang diwariskan oleh Kasim, tapi kan dokumen-dokumen kaset, video, CD itu kan kita bisa dapatkan di lapangan. Bisa ada juga buku, sehingga nanti itu ketika memang tulisan tentang siapa itu Firin Asmara, siapa itu Haji Sultan Sakti. Nah inilah berlomba-lomba kita menuliskan itu sehingga memang menjadi dukungan yang bisa dilihat oleh orang. Jadi ada melihat benda, ada melihat di foto galeri itu, tetapi galeri itu harus berfungsi menginspirasi. Seminggu sebelum meninggalnya Nazib Basir, saya tidur di rumah beliau. Saya secara pribadi adalah adik Nazib Basir dan Kasim. Adik dalam tanda kutip. Asal saya ke Jakarta, saya pasti menginap di rumahnya. Mulai dari Kembang Pacar sampai ke Jalan Beton sekarang. Nah, seminggu sebelum Nazib Basir meninggal, saya bermalam di rumah Nazib Basir selama 3 malam. Itu secara personal.
Kemudian secara kedaerahan, menurut saya Sumatera Barat ini sekarang mempunyai dua legenda. Satu legenda Malin Kundang, fiktif. Dua, Eli Kasim sebagai legenda hidup. Menurut saya, maaf, kalau saya tidak salah saya dan Sastri Bakri lah bersama yang menggagas ketika Eli Kasim meninggal agar didirikan Museum Eli Kasim. Tadi sudah dibicarakan, siapa sih yang mengelola? Saya rasa sesuai dengan pembicara-pembicara terdahulu, pengelola tentulah harus Pemprov Sumatera Barat. Pada dasar saya menyampaikan hal itu. Eli Kasim selama belasan tahun, kalau tidaklah selama puluhan tahun, selama belasan tahun, Eli Kasim menjadi dalam tanda kutip juru bicara Minangkabau. Orang kenal Minangkabau, sebelum orang kenal Minangkabau, orang kenal Eli Kasim dulu. Sebutlah nama. Sebutlah 10 nama. Mahyeldi, Basri Jabar, Makmur Henry, siapa lagi? Tanya, orang mana dia? Orang tak segera menjawab. Tapi sebut nama Eli Kasim. Tanya, orang mana dia? Orang segera menjawab, orang Minangkabau. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Eli Kasim merupakan representasi dari Minangkabau. Selama belasan tahun Eli Kasim sudah menjadi juru bicara dalam tanda kutip untuk Minangkabau. Ketika dia sudah meninggal, seyogyanya Sumatera Barat yang dibesarkan namanya Minangkabau, yang dibesarkan namanya oleh Eli Kasim selama belasan tahun, mendirikan museum yang bernama Museum Budaya Eli Kasim. Itu pendapat saya. Kita orang Sumatera Barat lekas pada ide, lambat pada eksekusi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika almarhum Sufyan Asnawi membuat rumah Bung Hatta, dia membebaskan toko atau rumah di Jalan Awu atau Jungkang, dan jadilah sekarang Museum Bung Hatta. Artinya tidak mesti juga pemerintah, tapi lembaga yang berkompeten. Ketika menantu Pak Harto membuat Genta Budaya, wartawan Kompas Pak Martias Duski Pandu menulis di halaman 1, kita tidak perlu lagi ke Leiden. Dan hari ini yang tak perlu ke Leiden itu lapuk sudah tergerujai di mana-mana dan pintunya mungkin sudah dikunci. Almarhum Asbon Buni dan Haza membuat pustaka Khairul Harun di Kayu Tanam. Kita ke sana meresmikan dan hari ini sudah tidak ada. Terus kalau Museum Buya Hamka sudah tidak ada masalah. Sekarang sedang digarap Museum Indarum 1 dan sulitnya minta ampun. Saya sudah ke Solo Madu, museum yang dikomersialkan di Solo. Sudah ke Tunasa Park melihat museum di situ. Yang penting adalah komitmen sebenarnya. Eli Kasim ada dua. Pertama, keluarga. Kedua, Eli Kasim adalah milik publik. Kata Bang Makmur tadi, Eli Kasim telah membesarkan Minangkabau. Bisa jadi benar, bisa jadi separuh benar. Tapi kalau ingin membuat museum Eli Kasim, tadi sudah disebut oleh Pak Bas, ditirukan oleh Pak Bas tentang statement anak beliau, memang perlu itu kita pikirkan. Dikutip oleh Pak Bas apa yang disampaikan oleh anaknya, itu harus menjadi pertimbangan. Kalau itu pertimbangannya, maka menurut saya
karena utang kaserenggi jo, maka perlu juga dibangun museum, tapi ada bagian atau lantai Eli Kasim di situ, karena 9 dari 15 pengarang Balai Pustaka adalah orang Minang. 3 dari 4 tokoh bangsa adalah orang Minang, dan museumnya belum ada kecuali Pak Hatta, Bung Hatta, dan Rumah Gadang. Untung ada Rumah Gadang Tan Malaka. Kemana saja pemerintah Sumatera Barat selama ini? Tidak ada pemikiran satupun untuk membuat museum. Padahal siapa saja yang ke Sumatera Barat ini berpidato menyebut nama-nama itu dan kita bertepuk tangan. Tapi tidak kita buatkan tempat untuk edukasi generasi muda. Mumpung sedang hangat bicara soal Museum Eli Kasim, menurut saya perlu dibuat sebuah museum besar yang isinya museum orang-orang hebat Minangkabau. Di dalamnya ada Eli Kasim yang punya 100 album solo. Tapi jangan lupa, Eli Kasim tak bisa bernyanyi tanpa pencipta lagu. Lagu-lagu yang dibawakan Eli Kasim itu dibuat oleh orang lain. Musiknya dimainkan oleh orang lain. Dan orang lain itu orang Minang. Dan itu mesti ada. Jadi ada atau tidak ada Museum Eli Kasim, pencipta lagu, aransemen musik, jangan sampai lupa namanya. Sebenarnya Eli Kasim, kalau Pak Bas tadi nyebut, itu memang dekat dengan Singgalang. Bahkan baliho-baliho iklan Singgalang itu adalah gambar Uni Eli. Saya mencatat beberapa, bahkan sampai beberapa tahun terakhir masih ada, tidak dicopot oleh pemerintah, dibiarkan saja, karena Uni Eli adalah tokoh penyanyi yang memang tak tertandingi oleh penyanyi-penyanyi baru. Talentanya berbeda. Nah, penghargaan, pembicaraan atau ide dari sastri ini, Ibu Sastri yang hebat ini, adalah penghargaan untuk Eli Kasim sebenarnya. Jadi kalau akhirnya memang ada benturan antara ide-ide kita dengan keinginan baik keluarga, menurut saya apa yang disampaikan keluarga memang perlu dipikirkan juga. Sebab Genta Budaya itu kita sudah drop banyak buku ke sana, dan buku itu sudah tidak ada lagi. Perpustakaannya sudah tidak ada lagi. Yang belajar ke Leiden itu sudah tidak ada lagi. Jadi hilang saja. Itu antara lain sebabnya. Tanya ke Gemelaranti, kenapa Pak Napis susah sekali menyerahkan buku-bukunya kepada pihak lain di awal-awal dulu, karena tak yakin bukunya akan selamat. Nah, pertimbang itu, karena ini adalah kita memang punya banyak orang hebat, dan Eli Kasim di bidang seni musik perlu dipikirkan betul oleh pemerintah, DPRD, dan sekarang ada tim pemikir Sumatera Barat yang bentuk oleh gubernur. Perlulah kita buat museum. Kalau tak siap setahun 2 tahun. Seperti museum PDRI tidak apa-apa. Asal ada 5 tahun siap, 5 tahun malah. Pokoknya ada. Kalau tidak, kita tidak menghargai orang-orang hebat yang membesarkan Minangkabau ini. Yang penting itu juga adalah orang-orang yang menyiapkan panggung untuk dia. Apakah kemudian misalnya beberapa pencipta lagu seperti Nuskan, Tarun misalnya, masuk juga Pak Gusli Taher ini yang juga seorang pencipta yang saya kira juga memiliki peran yang sangat penting ya dalam menciptakan tokoh-tokoh seperti Eli Kasim itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya kira memang Minangkabau atau berbagai tokoh yang disebut tadi saya kira memang memberikan peran yang sangat penting ya terhadap nama baik Minangkabau. Bahkan terakhir ada Usman Ismail yang saya diangkat juga sebagai pahlawan nasional. Adalah seorang seniman besar. Nah, kalau kita lihat dari jalur perkembangan dari kesenian atau seni budaya Minangkabau, saya kira ada 2 jalur yang bertumbuh gitu. Yang pertama, Bunda Eli Kasim, saya kira dia jalurnya adalah jalur entertain ya. Di sini ada Bu Sufiani Yusuf juga yang saya kira juga salah seorang tokoh yang mengharumkan nama Minangkabau. Dan di luar itu juga ada Huria Hadam dan Kusmiati Soid gitu. Ya mungkin dia tidak memilih jalur entertain, tapi dia membangun kembali sebuah tradisi
budaya yang memang berbasiskan kepada nilai-nilai keminangkabauan seperti silat misalnya. Sehingga Bu Gusmiati itu adalah orang pertama yang mendapatkan penghargaan BCS Award, orang Asia yang pertama dari Amerika itu. Karena tari-tarinya itu adalah sebuah tampilan yang memang mengagetkan karena punya basis yang sangat kuat pada tradisi silat Minangkabau itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian memang kita perlu pertimbangkan. Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju dengan Museum Elie Kassim, tapi saya kira Elie Kassim adalah satu mata rantai saja dari sebuah perjalanan, di sebuah dinamika budaya yang saya kira seperti apa yang dikatakan Pak Agus Litaher itu juga harus mendapatkan tempat. Gitu. Saya kira tanpa Nuskan Syarif, apakah memang kemudian Elie Kassim bisa muncul seperti itu? Atau tanpa lagu Ayam Menjadi Lapeh yang dibuat oleh Nur Seha misalnya, apakah Elie Kassim hadir sebagai seorang penyanyi yang bisa menyambung rasa antara rantau dan Minangkabau? Nah, saya kira kalau ini hanya inisiatif keluarga atau sebuah komunitas pecinta Elie Kassim, saya kira itu sangat baik, itu silakan saja. Tapi kalau pemerintah daerah yang kemudian membangun Museum Elie Kassim tanpa mempertimbangkan kehadiran yang lain, saya kira itu akan sulit sekali ya. Itu sejarah akan mengadili kita sebagai penggagasnya gitu. Karena ada banyak tokoh lain yang saya kira juga berperan penting, tapi mungkin tidak sepopuler Elie Kassim, mungkin tidak terkenal Elie Kassim, tapi perannya adalah peran yang sangat strategis di dalam perkembangan dinamika kebudayaan Minangkabau itu. Nah, saya kira ini masalah-masalah yang sifatnya konseptual ya. Karena museum saya kira adalah sebuah simbol dari sebuah pembakuan kebudayaan yang kalau kita tidak hati-hati menggagasnya, ini akan juga mengalami koreksian dari generasi yang berikutnya. Karena sejarah saya kira akan berkembang secara kritis juga. Karena berbagai aspek ya, yang kemudian ditemukan lagi sebagai sebuah bandingan misalnya. Usman Ismail saya kira luar biasa ya. Ada Khairil Anwar dalam sastra, ada beberapa dedengkot seni pertunjukan, ada film dan segala macamnya. Pertanyaan yang paling penting sebetulnya adalah apa yang menyebabkan tokoh-tokoh ini muncul dari Minang? Kekuatan apa yang menjadi modal pada mereka? Akar budaya yang bagaimana yang sebetulnya memberikan semacam kekuatan pada mereka, kekuatan kreatif sehingga mereka hadir sebagai tokoh nasional atau tokoh internasional gitu. Saya kira museum seni budaya atau museum budaya Minang saya kira justru harus menjawab itu semua, termasuk juga menjawab bagaimana Elie Kassim tampil dengan demikian hebatnya di panggung nasional ini. Kenapa kita tidur selama ini terhadap orang-orang hebat di Sumatera Barat? Orang-orang yang sudah berjasa apakah seni, politik, pendidikan, budaya, dan segalanya. Yang sudah disampaikan oleh Bang KJ, disampaikan Bung Edi, dan disampaikan dari Pak Pasli semuanya ke bawah. Artinya apa? Museum itu mutlak dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dalam rangka edukasi masa depan anak bangsa. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Dari pembicara awal sampai terakhir tadi, museum itu mutlak dimiliki oleh Sumatera Barat sebagai edukasi terhadap anak-anak didik kita bahwa kita selama ini memiliki orang-orang hebat yang selama ini barangkali banyak yang sudah tidak kenal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik juga, saya bukan setuju soal tidak setuju, tetapi bagaimana adanya dua pendapat antara keluarga dengan pemerintah. Misalkan saja, jika sebuah museum adanya pertentangan, maka museum itu tidak akan menjadi lebih hebat. Jika kita tidak bersama-sama menjadikan itu lebih besar, maka kita akan terbengkalai dalam pemikiran sempit. Oleh sebab itu, kesepakatan pertama itu, jika seandainya, tadi Bang Agus Lim mengatakan, kalau seandainya tidak ada yang asli, kita buat double-nya. Boleh juga, nggak ada masalah. Kita juga melihat museum terhebat itu adalah di Turki. Museum Nabi Muhammad. Semuanya ada di situ. Semuanya, nggak ada satu pun tidak ada. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan, kita tentu saja membuat sebuah museum yang mutlak isinya itu menggambarkan semua pejuang-pejuang yang ada. Mulai dari pejuang budaya, pejuang kesenian, pejuang kemasyarakatan, dan juga pejuang-pejuang umat di Sumatera Barat. Tadi sudah dikatakan Bung Hatta ada di Bukit Tinggi, M. Nasir ada, Bung Hatta ada di Bukit Tinggi, Hamka ada di Maninjau, kemudian lagi
Tetapi kalau kita jujur, mari kita berkunjung satu persatu daripada museum itu. Museum yang kita miliki belum tertata dengan baik dan secara profesional. Saya sangat setuju bagaimana Provinsi Sumatera Barat membuat sebuah museum besar, museum yang akan menggambarkan budaya-budaya dan orang hebat. Masalah nama adalah masalah kedua. Boleh saja museum seni dan budaya Eli Kasim tidak saja dia dimiliki dengan semua yang dimiliki Eli Kasim, tetapi dimiliki oleh semua orang-orang hebat di Sumatera Barat. Tadi dari pembicaraan tadi saya mengutip dua yang sangat menggelitik saya. Yang satu Bang Basri Jabar mengatakan anak dari ini tidak akan memberikan satu pun. Artinya apa? Kita akan ada pro dan kontra antara keluarga dan pemerintah. Yang kedua, Bang KJ mengatakan, kenapa kita tertidur selama ini? Kita ya, bukan pemerintah. Kita tertidur selama ini tidak menyiapkan sebuah museum hebat untuk Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga oleh Bang Edi terakhir itu disampaikan tadi, yuk kita buat museum hebat di Sumatera Barat. Kita bergandengan tangan, tetapi semua ada di museum itu. Terus terang saja, Huria Adam itu tidak ada yang tidak hebat kalau Prapertari, walaupun hidupnya pendek. Tetapi tidak ada satupun nama jalan, tidak ada. Tetapi untuk diisi saja tentu terlalu kecil bagi sebuah nama itu. Tahun 30 itu Gubernur Jenderal di Batavia mengirim seorang utusannya ke Sumatera Barat dengan maksud datang ke Bukit Tinggi dengan maksud untuk mendirikan museum. Jadi kita cari rumah gadang di Fort de Kock dan kita kumpulkan semua artefak-artefak sejarah Minangkabau yang besar itu untuk mengenang etnis yang luar biasa ini. Tapi apa yang terjadi? Rumah gadang kok tak ada yang menjual doh. Ada yang menjual tapi balik 3 kali lipat. Akhirnya utusan Gubernur Jenderal itu kembali ke Batavia dan melapor tidak bisa Pak. Mahal. Rumah gadang itu mahal, tidak ada yang tukang juga mahal. Itu dilaporkan dalam salah satu majalah yang saya temukan di Leiden. Tukang ini sebelum bekerja sudah minta biaya lebih mahal dari yang lain gitu. Nah, ini mungkin satu refleksi bahwa bagi kita di Minangkabau mendirikan museum itu mungkin secara kebetulan ini pelajaran mungkin memang memerlukan tenaga yang luar biasa. Tadi Kanda KJ dan lain-lain, Pak Fasli dan lain juga Pak Makmur sudah mengatakan kita tidak kekurangan objek untuk membuat museum. Di Leiden ini kota kecil dengan 100.000 orang ada 17 museum, Pak Makmur, 17. Dan satu orang turis dari Jepang itu membawa peta itu dari satu museum pindah ke museum lain, Museum tekstil, museum natural, museum Volkenkunde, 100.000 aluang atau Sadang Pariaman lah. Jadi tadi sudah disebutkan kita punya objek yang batimbun-timbun untuk membuat museum. Kita bayangkan seorang turis dari mana gitu datang ke museum museum Aditya Warman, sudah tuh pindah ke museum Syahrir umpamanya sudah tuh pindah ke museum Eli Kasim dan lain sebagainya. Ambo terus terang ketika di Padang, ketika Kanda Edi Utama aktif dan kawan-kawan di Genta Budaya itu meraso bahwa Kota Padang itu ada seninya gitu. Sore-sore, siang-siang kami pergi ke situ berdiskusi. Ambo sampai yang suka tuh membaca Kanda Edi BKI, Bidragen Tot Detal and Volkenkunde yang di copy dari Leiden tuh di bahasa Belanda tuh segala macam sejarah Minangkabau ada di situ. Ini entah di mana memang. Sekarang masih waktu itu terasa. Alhamdulillah kalau tapi ya gedung itu seperti dilaporkan oleh Mak Neh atau dan kawan-kawan yang lain agak menyedihkan gitu. Terasa waktu itu kita itu bersemangat, ada majalah
Kanda Edi majalah kita jurnal kebudayaan Genta Budaya. Genta Budaya ya, di mana kita meresensi buku dan lain sebagainya. Tapi itu kita sekali lagi memang museum ini memerlukan memerlukan estafet kepengurusan dan harus tidak dipengaruhi secara politik ya oleh kekuasaan. Kalau tidak, kita akan mengulang kesalahan lagi. Kita akan mengulang kesalahan, kita membuat tapi 5-10 tahun kemudian hilang lagi begitu. Jadi ini barangkali tadi udah Novesar sudah mengatakan bahwa dengan bersemangat, dan ini memang menurut saya kalau saya melihat negara lain dan melihat perspektif ke depan kita yang seperti dikatakan oleh Pak Fasli tadi, kita akan menjadi negara maju. Sebuah negara maju itu menjadikan seni adalah uang. Lihatlah Singapura kini renovasi dengan menginvestasi banyak uang, renovasi jalan Bencoolen, Chinatown, Arab Street dan lain sebagainya untuk uang. Dan mereka meminjam peta-peta lama, naskah-naskah lama dari Leiden dengan dengan biaya, dengan security yang begitu hebat untuk membuat pameran di Singapura. Mereka tahu itu uang. Dan kalau kita mau, kita sudah terlambat Pak Mamun, Pak Fasli. Tapi terlambat bana alun. Jadikan Sumatera Barat ini sebuah daerah yang dari Jakarta orang membelok ke Padang untuk melihat museum. Museum Sahrir, Museum Hatta, museum tidak perlu di Kota Padang saja. Justru kalau kita melihat cara Belanda ini membuat itu, dia museum sesuatu ada di Provinsi Noord-Holland, yang lain ada di Provinsi Limburg. Karena orang dengan itu kereta api jalan, mobil jalan, dan hidup masyarakat. Kalau tertumpuk di satu saja itu tidak bagus juga. Tapi ini komitmen bersama, intelektual pemerintah. Tapi pemerintah mohon jangan pemerintah itu berganti itu lah inilah dukungan. Ini harus kita lakukan. Kita punya modal besar, kita punya bahan besar untuk itu. Ya. Dan Eli Kasim adalah salah satu di antaranya. Jadi lepas dari itu, apa yang perlu kita lakukan adalah memang segera kalau tidak secara keseluruhan itu mencicil ya, untuk menjadikan masyarakat kita ini atau Sumatera Barat ini menjadi pusat permusiuman. Saya katakan demikian karena kita sayang sekali kita memberi kontribusi yang besar pada negara ini tapi hilang dalam zaman. Dan adalah satu kesia-siaan kita yang hidup kini atau mungkin generasi terdahulu juga tidak tahu bahwa itu akan dibiarkan terus berlanjut gitu. Jadi itu saja. Tapi lepas dari itu, kalau musim itu jadi, Ambo akan menyerahkan satu buku Ambo atau mungkin dua ya. Itu berkat Uni Eli Kasim, sejarah perkembangan industri rekaman Sumatera Barat dan pop musik akhirnya di satu disertasi yang insya Allah kalau tidak di Padang bisa dilihat orang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi di satu perpustakaan di dunia. Itu saja dari Ambo. Dan dengan arti bahwa Ambo sangat mendukung ide ini. Ingat bahwa Leiden University sudah menyimpan, Ambo kira dalam perhitungan Ambo mungkin lebih dari 50% lagu-lagu Minang ya. Ini Universitas Leiden. Kalau kita tidak sadar, 500 tahun lagi orang Minang akan mencari ke Leiden semua lagu Eli Kasim. Dan semua piringan hitam musik Eli Kasim sudah tersimpan di Leiden. Dibeli oleh perwakilan Universitas Leiden di Jakarta, KITRV Leiden. Jadi jangan mengulang jatuh ibarat ke Leiden jatuh di lubang yang sama juga kita. Kita harus bergerak. Museum Eli Kasim perlukah? Nah, jawaban pendek saya perlu sekali. Jadi bukan hanya perlu, karena tokoh masyarakat kita seperti Ibu Eli Kasim ini
yang mewariskan begitu banyak untuk generasi masyarakat Minangkabau di masa yang akan datang, dan juga sudah memotivasi seniman-seniman kita pada saat ini. Jadi tidak diragukan lagi menurut saya bahwa museum itu perlu. Saya tidak heran sedikit pun bahwa apa yang ditinggalkan oleh Ibu Eli Kasim dalam bentuk rekaman, dalam bentuk segala rupa rekaman sebenarnya, mulai dari dulu dengan piringan hitam, kemudian kaset, CD, dan sekarang ini menggunakan USB yang punya kapasitas banyak, dan sebagainya. Dan beliau membuat ratusan album, bukan puluhan lagi. Jadi tidak mengherankan bahwa museum sangat cocok untuk menyimpan, mewariskan semua yang dikerjakan oleh Ibu Eli Kasim almarhumah. Belum lagi kita berbicara tentang pakaian-pakaian yang menjadi ciri beliau dalam melakukan acara misalnya, atau laporan pers, diskusi ilmiah yang dituangkan secara tertulis dan sebagainya. Itu tidak diragukan lagi. Peninggalan beliau itu akan memenuhi satu gudang, satu gedung museum yang besar sekalipun. Jadi pertanyaannya yang muncul dalam kepala saya waktu Ibu Sastri menyampaikan ini, dan kemungkinan untuk saya ikut serta itu, yang dipikirkan banyak oleh saya itu bukan perlu atau tidak perlunya, tetapi apakah museum itu cukup ya? Apakah kita cukup untuk menyimpan semua peninggalan-peninggalan fisik beliau itu yang bisa disimpan di museum? Kemudian ada apa namanya itu exhibition, museum dari waktu ke waktu, orang berkunjung dan sebagainya. Itu yang menjadi pikiran bagi saya, dan waktu Ibu Sastri mengatakan kepada saya juga, bagaimana Pak Ismail kalau di negara lain, katanya. Jadi saya melihat itu, misalnya country music di Amerika, dianggap sebagai pusatnya itu Nashville, Tennessee, sebagai salah satu pusatnya paling tidak. Di situ ada museum country music. Tapi menarik, dari namanya pun kita melihat itu Museum and Hall of Fame. Di Country Music Museum and Hall of Fame. Jadi bukan penyimpanan barang-barang saja, tetapi juga merayakan atau menghormati dan menghargai tokoh-tokoh tertentu di bidang country music. Mungkin dia komposer lagu, mungkin dia di bidang perekaman, pemain musik atau band yang berpengaruh, dan sebagainya itu. Dan selain itu di situ ada ruang pendidikan yang mereka namakan menurut salah seorang apa namanya, dengan nama salah seorang penyanyi country music, yaitu Taylor Swift. Ada di situ Taylor Swift Education Center. Jadi itu menarik bagi saya begitu, karena kalau kita hanya memuseumkan peninggalan Ibu Eli Kasim almarhumah, ya kita bisa akan apa namanya itu menyimpan semua peninggalan itu. Tetapi apakah yang diwariskan, ditinggalkan oleh Ibu Eli Kasim itu benda saja? Menurut saya tidak. Gitu. Jadi misalnya semangat selama beberapa dekade, beliau pionir dalam masa segala macam pun beliau tidak apa namanya itu dengan segala macam tantang berbagai zaman, tetap beliau konsentrasi ke bidang yang beliau geluti, yang beliau sangat baik di bidang itu. Kemudian mendorong pencipta-pencipta lagu sekarang, penyanyi-penyanyi sekarang menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi dalam hati saya muncul pertanyaan, apakah semua itu bisa dimuseumkan juga?
apakah kita bisa memuseumkan semangat pionir, semangat mewariskan, mendorong generasi dan sebagainya itu. Jadi kalau sekali lagi kita menggunakan di tempat lain seperti itu yang saya ceritakan tadi itu, apakah museum itu cukup? Tiba-tiba saya merasa alangkah baiknya kalau kita pikirkan juga kemungkinan lain. Jadi bukan hanya museum, tapi misalnya museum dan pusat seni musik Eli Kasim. Nah, nama ini akan penting karena dia akan menuntun kita dalam membangun fasilitas seperti apa yang kita bangun. Jadi bukan hanya untuk menyimpan dan mengadakan exhibition, tetapi juga orang bisa belajar di situ. Jadi anak-anak yang ingin belajar dari kecil, ada ruang, ada alat musik, ada tempat yang cocok untuk belajar, ada ruang untuk berdiskusi, ada tempat pertunjukan musik Minang atau musik pada umumnya di tempat itu. Jadi menurut saya itu lebih mencakup siapa Ibu Eli Kasim itu sebenarnya. Dengan demikian kegiatan tahunan di dalam fasilitas macam tadi itu bukan hanya mengadakan pameran-pameran, tetapi juga setiap saat ada anak-anak yang ingin belajar, anak-anak yang ingin punya tempat latihan yang mereka tidak punya, tapi mereka punya bakat. Pertunjukan-pertunjukan penting. Mungkin talenta sumbernya Ibu Sastri misalnya bisa berubah di tempat itu. Jadi menurut saya perlu kita pikirkan dari awal karena kegiatan yang bisa kita lakukan di situ akan tergantung kepada fasilitas yang kita buat. Jadi sebagai museum dan pusat seni musik Eli Kasim, cakupannya lebih luas. Kegiatan di situ juga bermacam ragam sepanjang tahun. Nah, itu yang menurut saya bisa kita pikirkan suatu kemungkinan untuk mengembangkan lagi ide tadi itu. Nah, kalau kita lihat di Australia misalnya, di bidang olahraga misalnya, mereka itu di bidang tenis, mereka itu salah satu negara Grand Slam, pemain-pemain mereka itu kelas dunia, walaupun negaranya kecil dari segi penduduk. Dan tempat Grand Slam yang di Australia itu bangunannya disebut dengan Rod Laver Arena. Dan kita tahu Rod Laver ini salah satu tenis terbaik dunia, salah satu terbaik di Australia itu pasti. Di tempat itu bukan hanya untuk mengenang, hanya untuk menyimpan barang-barang yang ada hubungannya dengan Rod Laver, tapi itu sebuah arena di mana kegiatan pertandingan tenis dilakukan. Jadi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan, memperluas ide museum ini seperti yang kita lihat di tempat-tempat lain tadi itu. Jadi museum dan pusat seni musik Eli Kasim. Yang menarik juga seperti di Melbourne misalnya atau di Amerika, pendanaan kegiatan itu selain dari mereka menjual tiket, mencari sponsor, tapi ada dana yang terus-menerus dari pemerintah lokal. Nah, kalau kita misalnya mungkin pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi lewat dinas-dinas yang bersangkutan dengan bidang ini. Mereka punya budget tahunan untuk kegiatan di museum dan pusat kesenian Eli Kasim ini. Jadi dengan demikian saya memikirkan ini suatu tempat yang aktif, bukan menunggu dikunjungi orang, tapi punya kegiatan-kegiatan yang jelas dari tahun ke tahun, dengan sekaligus kita memikirkan bagaimana cara mendapatkan dana untuk pelaksanaannya selain dari sponsor, penjualan tiket, sumbangan-sumbangan sebagainya. Itu perlu dana semacam, boleh dikatakan dana abadi dalam arti setiap tahun ada sumbangan dari pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Ada yang satu yang perlu kita pikirkan sebenarnya ya. Yang pertama, biasanya orang kita ini, bukan hanya orang Minang, orang Indonesia, membangun itu bisa gitu. Jadi bisa membangun, tapi waktu memelihara, merawat, itu biasanya ada kesulitan gitu ya. Nah,
Itu masalah kita biasanya. Nah, kemudian yang kedua, saya memang lebih cenderung ya, Minangkabau ini penyumbang utama ya, kalau kita bukan katakan yang terbesar misalnya, di bidang seni ya, musik maupun tari ya, dan seni-seni lainnya. Itu salah satu kekayaan kita gitu. Dan itu juga banyak tokoh-tokohnya gitu, banyak sekali tokoh-tokohnya ya, seperti katakan Pak Profesor Ong tadi, ini sahabat saya, orang kimia jurusan seni gitu, sehingga beliau dari MIPA itu jadi rektor ISI. Jadi orang untuk jadi seniman di Minangkabau ini tidak mesti sekolah seni gitu. Kebetulan dari 3 angkatan sastrawan kita, sastrawan besar kita, itu semuanya malah dokter hewan gitu. Abdul Muiz itu dokter hewan. Kemudian Asrul Sani juga dokter hewan. Yang terakhir Taufik Ismail juga dokter hewan gitu. Jadi nampaknya orang-orang kita ini menonjol jadi hebat tuh bukan karena sekolahnya, bukan karena latar belakang pendidikan, tapi lebih banyak memang kita dianugerahi bakat seni yang besar gitu. Jadi saya memang cenderung, apalagi kalau kita lihat tadi respon dari Pak Wakil Gubernur, Pak Audi, itu kan sebenarnya suatu hal yang ya artinya ada kesiapan pemerintah daerah lah untuk membangun suatu museum gitu. Jadi menurut saya yang penting itu memang museum seni gitu. Bukan hanya museum Eli Kasim, bukan kita tidak menghargai, beliau tuh hebat sekali ya. Saya malah kaget juga ketika Ibu Nieli wafat, kemudian majalah sekelas Tempo memberikan 2 halaman untuk obituarinya. Dan kebetulan atas rekomendasi Dabas, saya yang menulis di majalah Tempo in memoriamnya Unieli. Nah, tapi kita punya banyak sekali ya yang punya seniman-seniman hebat itu ya. Siapa yang kurang dari Huriah Adam, juga dari suaminya Uni Sofiani, Uda Yusuf Rahman ya. Ada Tarun Yusuf, ada Masrul Mamuja, yang lebih dulu lagi Asbon Majid, siapa lagi, Zainal Kombo, Oslan Hussein ya, dan yang melahirkan Nur Sheha itu yang bilang saudara KJ tadi, kalau tidak ada Nur Sheha mungkin tidak ada pula yang akan menguatkan langkahnya itu. Jadi saya lebih cenderung kita bersama-sama ya, ya kalau memang ada lampu hijau ya, ada dukungan dari pemerintah daerah, mungkin yang kita lahirkan tuh museum seni gitu ya, museum seni dan museum seniman. Jadi seniman dan karya-karyanya yang hebat-hebat itu, ya saya kira juga bisa kita masukkan sastra gitu ya. Karena angkatan Balai Pustaka itu 75% itu orang Minang gitu. Ini akan menginspirasi, memberikan motivasi kepada generasi muda kita. Sekarang banyak juga yang hebat-hebat, yang kita mungkin karena sudah generasi sunset ini nggak melihat matahari terbit gitu. Banyak sekali penulis-penulis dari asal Minang, Sumatera Barat itu yang hebat-hebat sekarang. Termasuk anaknya saudara Khairul Jasmi di Jombang ya, Tentani Kairen. Itu juga jadi buah bibir sekarang di nasional gitu. Jadi kalau bagusnya ya seluruhnya ya, seni dan sastra gitu. Karena kebesaran Minangkabau itu juga di kesusastraan gitu. Jadi seni dan sastra saya kira perlu dibikin satu museumnya. Nah, tapi yang harus kita pikirkan, kita biasanya ya bisa membangun, bisa membuat, tapi waktu memelihara dan dalam tanda kutip menjualnya sebagai kekayaan kita untuk menarik orang datang ke Sumatera Barat itu kita gagal gitu. Saya contohkan saja misalnya, sekarang kita tidak punya gedung pertunjukan misalnya untuk mementaskan berbagai karya-karya seni itu. Saya dengar di ISI itu ada dulu gedung pertunjukan yang canggih, tapi katanya tidak terawat gitu. Lightingnya tidak terpelihara, lampu-lampunya juga sudah tidak ada. Nah di Riau dulu ada, Riau itu pemerintah daerah salah satu yang paling kaya di Indonesia ini. Mereka punya gedung pertunjukan dulu Idrus Tintin ya.
Tapi sekarang juga tidak terawat, tidak pelihara gitu. Jadi orang kita ini biasa bisa membuat tapi tidak bisa memeliharanya, memfungsikannya gitu. Nah kalau sekarang kita canangkan memang ini menurut kita penting, ya kita canangkanlah tekadnya dan harus kita pikirkan bagaimana mendayagunakannya supaya dia bisa bermanfaat, tentu harus dipelihara. Dan kekayaan koleksinya itu juga harus kita ya terus kita tambah, tidak pelihara gitu. Apa yang dikatakan Suryadi tadi, ya dulu dengan Genta Budaya kita mengharapkan orang pindah dari Leiden ya ke sini studi tentang Minangkabau. Ternyata ya kan masalah kita ketika melanjutkannya gitu. Saya ingat yang punya koleksi rekaman musik tradisi Minang, khususnya Kaba dan juga lagu-lagu itu, Profesor Umar Yunus. Kalau kita punya perpustakaan buku-buku, beliau punya suatu perpustakaan khusus tentang musik, ya rekaman-rekaman terutama Kaba yang menjadi perhatian beliau. Tapi ketika Pak Umar meninggal dan sebelumnya beliau meriwayatkan kalau Universitas Andalas bisa mengambil, beliau mau menyerahkan. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Tapi yang saya dengar waktu itu Universitas Andalas katanya tidak punya anggaran, hanya untuk memindahkan ya dari Kuala Lumpur, dari Selangor itu ke Sumatera Barat. Itu Pak Umar itu luar biasa. Kalau kita punya perpustakaan besar, saya pernah lihat bagaimana Pak Muhtar Naim punya perpustakaan pribadi apa segala macam gitu kan. Nah, Pak Umar itu hanya untuk kaset aja ya, untuk kaset rekaman-rekaman musik-musik Minang, Kaba dan lain-lain itu. Beliau punya satu perpustakaan khusus gitu. Saya kira kalau itu dipindahkan, itu tidak ada yang menandinginya gitu. Nah sekarang yang diam-diam kalau kita mau tahu juga gitu kan, Fadlizon itu termasuk budayawan kita yang walaupun dia lebih dikenal sebagai politisi, yang punya kekayaan koleksi ya. Boleh dikatakan kalau Kompas sendiri memilih itu perpustakaan pribadi terbesar di Indonesia. Tapi dia pemegang 21 rekor muri gitu. Yang tentang berbagai koleksi dan tidak kalah juga koleksi tentang Minangkabau, termasuk kacamata Bung Hatta, kacamata Sapurudin Negara, baju-baju yang pernah dipakai Bung Hatta, karena dia memelihara dengan baik gitu, sehingga keluarga Bung Hatta pun menyerahkan kepada Fadlizon untuk memeliharanya gitu, karena dia bisa memeliharanya. Dia memang harus menggaji beberapa orang ahli pustaka, kemudian juga untuk merawat koleksinya, tapi kemudian mungkin dia berkahi rezeki yang lebih juga sesuai dengan kemauannya itu. Saya kira itu yang perlu kita pikir. Termasuk rekaman piringan hitam dari Minang itu dia punya semua. Betul. Jadi Fadlizon itu punya rekaman paling lengkap piringan hitam lagu-lagu Minang. Mulai dari Oslan Hussein, Zainal Kombo segala macam, Saiful Bahri. Pemusik Minang kita ini luar biasa. 2 orang itu menciptakan lagu kebangsaan di 2 negara. Ya, kita tahu Saiful Bahri, Negaraku, lagu kebangsaan Malaysia itu Saiful Bahri, pemusik zamannya Oslan Hussein yang menciptakan. Kemudian Zubair Said menciptakan lagu kebangsaan Singapura. Saya kira tidak ada satu suku bangsa pun di dunia ini yang bisa menyumbangkan 2 lagu kebangsaan untuk 2 negara gitu. Itu nilai Minangkabau yang luar biasa. Jadi pantasnya kita setuju. Jadi di museum misalnya, museum yang kita bangun seni itu ada misalnya Eli Kasim Corner, ada Zubair Said misalnya, dia menciptakan 1.500 lagu kalau menurut riwayatnya ya. Tapi riwayat itu tersimpan di Singapura ya kan. Nah, begitu juga Saiful Bahri gitu. Jadi barangkali yang paling banyak menciptakan lagu itu menurut datanya itu Zubair Said gitu. Nah itu sampai 1.500 lagunya. Kalau Tarun Agus Daer mungkin kita kira 300 sampai 500 lah ya. Ini 1.500, bayangkan itu. Dan salah satunya jadi lagu kebangsaan Singapura gitu. Jadi saya kira itu saja dan terima kasih atas diberikan kesempatan ini. Saya pada intinya setuju dan ingin sekali sebenarnya mewujudkan museum itu, tapi yang betul-betul kita hitung untuk sampai kita memeliharanya, memanfaatkannya gitu. Dan itu koleksi-koleksi banyak sekali kalau kita bisa memeliharanya.
Bukannya gilo sembarang gilo, bukan gilo batu kakak. Bamuah babih pitih harato jo tanago dek gilo jo budaya, makanya ambo masuk ke budaya. Nah ambo pahamkan cek, kini apa-apa ambo senior ambo, udah ambo, mama ambo, bakari sikatik mudo terletak di bilik dalam retak sebuah jadi tua. Jika dibuka pusaka lamo dibangkit tarikh nan tabanam lah banyak lagi nambah rumah. Di Solo kini cangkeh lah mati labuh rami parak lah rimbo de ulah padi 100 hari bare Solo lah tinggal namo Pak. Martapura lapeh tabiang tinggi kini oto lah di Batu Rajo dahulu asana orang kaji kini pitih sana orang tanyo Pak. Bari maaf kok karemo satantangan nyek nanusua kamambue museum indak tatampuan ya tapak tangan jo niru lah kita tampuang. Alhamdulillah beliau Uni Eli Kasim sebelum beliau meninggal bawa manaik jo kambo Dinda tolong disuat tanggal sekian walaupun mohon maaf tanda kutip banyak orang mengecehan lah sebagai anggota dewan amuah jo jadi MC ambo lah orangnya baru amuah mesti beralih dah Fasli Jalal menantu ambo bawa acara Pak JK menantu ambo bawa acara Alhamdulillah Pak Nasrul Abid menantu ambo jo bawa acara orang namburu aku nah tantangan kini niat ko nanti Unisas Gastri ado cek nam pertama bagi cek siapa tadi lupa ambo museum adalah objeknya apa objeknya itu karyanya bentuk apa nah kok mengawak nak sabi gawang mahawai alun sabi raso sabalun bagi cek orang kamalangkah dulu tentu berbagi wak dulu kepada pihak keluarga nampaknya sesuai yang disampaikan Basril Jabar tadi mungkin alun ado komunikasi tentang itu atau mungkin caro nalu tapi sehingga ada statement mengatakan tidak kadiagihan atau segala bentuk serupa itu objek apa nangka kita gue musim apa nangka gue karena di Minangkabau kultus individu tidak ada makanya orang Minang banyak nembagalah sadonya bagalah Bandarolabiah kok meninggal Zulhendrif dan Zulhendrif meninggal nama Bandarolabiah bisa turun ke kemanakan. Jadi saya tantangannya untuk membangun ambo syukur alhamdulillah tapi mungkin Mbak Kecek Bang Basril Jabar Cako kok dapet na lain karena ada keinginan dari keluarga untuk membentuk museum sendiri. Wak buekna museum namu museum Eli Kasim. Sementara objeknya ndak ada apa yang akan lihat. Solusi lah disampaikan dek nan tua-tua tadi mungkin namanya museum namun Eli Kasim bukan museum Eli Kasim. Nah karena apa mohon maaf beliau wakecek tadi walaupun beliau menyanyi nan tukang oyak di belakang ada jo barangnya rancak acara kalau MC-nya ndak selesai ndak jo bisa ya kan santiangnya suara MC tapi kalau mic-nya bagaru tentu ndak lo rancak. Di sekolah kultus individu di Minangkabau ndak ada disebutkan kultus individu. Jadi kultus individu ndak ada dewak. Artinya kalau yo ke membuat museum sarancanya museum seni budaya Minangkabau dan di dalamnya termasuk sesado Bang Agus Tahir ya kan Sarutari Yusuf Barano titik ya matowa sado alun lain muda-muda kini lah banyak berkiprah. For kami, forum komunikasi artis Minangkabau terlibat itu penyanyi, arranger, termasuk penari, sado tukang dendang, tukang son pun kami masukkan. Termasuk MC. Nah di sekolah awak bagi orang, samo sadonya, makanya bagi orang, ikatan keluarga di Minangkabau bukan persatuan. Dalam satu ikatan, setiap orang punya pribadi sendiri-sendiri, tidak bisa dileburkan kepada orang lain. Jadi kemungkinan satu ambo berpikiran positif kalau memang tato ada keinginan untuk membuat museum Eli Kasim mungkin pendekatan kepada keluarga walaupun lah dijawab di Mas Jabar tadi. Namun karena ada tiga cadia tahu pandai, cadia juga pemikiran tahu cuma nenggang pandai melalukan. Babe pandai melalukan cuma nenggang. Ujan dalam taduh kabui alun kisah. Tanah masih tasirah. Sementara awak membuat itu. Itulah jadi pemikiran jadi beliau. Nah, kok dalam maknanya mungkin ndak ambo sampaikan jale-jale
Tapi itulah tanah masih sirah hujan dalun taduh kabui alun bakisah dan acara lah do. Jadi ikut jadi satu perhatian jadi beliau. Ambo kurangnya papik di luar papik di dalam, insya Allah bukan menyinggung jemangisia tapi naniakan adalah buik tadi ya batuang di balah kapan dia yang japalampuk kita pilui sadonan salah kita ambil sadonelo. Jadi apa yang disampaikan Bang Basril Jabar tadi, kalau memang yo buik museum, nah mana mau museum itu, namakan museum budaya apa selama Eli Kasim, atau berikanlah jalan, itulah permintaannya si Sali tadi, yang bukan permintaan disampaikan beliau, permintaan tidak loh, tapi sampaikan, coba Mak sampaikan kalau dalam Zoom meeting nanti, ternyata telah disampaikan oleh Bang Basril Jabar. Jadi harapan Ambo sangat-sangat mensyukuri, niat tentu caranya lain, bentuknya mungkin berbeda. Bagaimanapun sebuah museum seperti awal di mulu Ambo sampaikan, tentu ada objek yang akan dilihat orang. Sementara itu adalah hak pribadi dari keluarga beliau dan punya statement tentang itu. Tadi memang agak saya agak kaget juga itu tadi yang disampaikan oleh Sally itu ya, karena Sally sebetulnya dari awal justru minta tolong kepada saya kalau bisa di Padang, itu yang dia pesankan, bisa di Padang dan dikelola oleh Pemprov, difikirkan didorong supaya Pemprov yang itu pertama. Kemudian keluarga yang ditiku minta ditiku, nah itu yang menjadi permasalahannya itu sesungguhnya itu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Basril Jabar, Udabas, adalah keinginannya untuk di rumah gitu, di Jakarta. Jadi itu menjadi, kalau menurut saya itu menjadi bagaimanapun itu kan hak dari Sally ya. Konser itu dirancang bersama dengan Sally. Saya punya bukti chat semuanya, dan bahkan untuk tanggal pun kita sudah sepakati. Nah, kemudian Dabas itu tahu itu proses dari awal, kemudian Sally mulai tersinggungnya hanya gara-gara masalah tiket, ya. Jadi saya terpaksa harus buka karena nanti kesan Pak Zul Henry Amboko ndak tahu Jores Raso Pareso, kan nanti kesannya ndak bagus ya. Karena saya sebetulnya waktu itu Sally sudah mau datang, tapi biasa kan kalau kita pemerintah kan kalau merespons untuk apa-apa itu kan suka lama. 3 hari sebelum acara baru Pak Gubernur mengatakan oke untuk tiket. Nah, panitia hanya bisa memberikan 1 tiket. Sally tidak mau, pokoknya harus 3 tiket. Di situ ketersinggungannya. 3 hari sebelum itu Pak Gubernur sudah memberikan oke tiket, dia nggak mau berangkat lagi. Tapi sebelum itu juga dengan dekan keluarga Tiku itu yang saya tidak tahu persoalannya. Jadi bukan penolakan Sally itu hanya sejak soal tiket itu. Dari awal kita membicarakannya bersama-sama. Nah, kenapa akhirnya saya diskusikan ini supaya apa? Ini adalah hanya akuntabilitas. Akuntabilitas saya untuk proses merencanakan itu bukan soal berhasil atau menjadi museum itu, tidak. Tadi ada proses untuk membicarakan soal museum ini. Tidak harus museum Eli Kasim. Dari awal tadi banyak sekali kan bagaimana museumnya komprehensif. Eli Kasim itu adalah gagasan awal sebagai apresiasi kita, hanya intinya adalah apresiasi kepada seniman besar yang punya karya. Dan membangun museum itu tidak gampang. Apalagi tadi Pak Hasil Caniago dan yang lain-lain sudah mengatakan membangun museum itu kalau memang chatnya Sally pun ada, saya sudah kirim di grup itu, menunjukkan bahwa Sally justru berharap dibangun di Padang. Sally juga berharap dianukan oleh Pemprov. Tapi kemudian berubah. Tadi saya baru kaget juga tuh, kok jadinya Jakarta. Yang saya tahu adalah pertentangan antara Padang dengan Tiku, itu saja yang saya tahu pro kontranya. Jadi semuanya dimulai
pembicaraannya awal dan tidak pernah ada penolakan. Penolakan itu baru kemarin, baru ini. Hanya sejak gara-gara tiket, saya nggak mungkin katakan ke Pak Gubernur lama nama itu. Lama mana bagi keputusan. Jadi hanya itu, dan itu bukti chatnya ada semuanya. Dan sejak itu apa yang saya lakukan, boleh tanya siapa pemerintah provinsi membayar tidak. Nanti kalau salah informasi apa yang sudah diperjuangkan kita semua apa yang sudah diusahakan oleh teman-teman dengan tenaga, pikiran bahkan dananya, tapi kemudian nanti salah persepsi nanti berkembang kan enak. Gitu aja Pak Zuhenry, Bandora Labia. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu, supaya ya. Gundo, Ya, Gundo, ya. makanya ambo sampaikan tadi ambo papek di luar, papek di dalam. Nah, ambo itu ambo sampaikan, makanya ambo sampaikan. Gue tadi ya batuang di balah kapan dindiang jopa lampu kita peloi sadonan salah kita ambil sadonan elok. Iya, oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi itu informasinya Pak Zuhenry. Nanti kalau mau bukti-bukti chatnya nanti saya kirimkan. Ya, oke. Ya, Bu. Baik. Terima kasih banyak atas pemikiran-pemikiran semua. Atas bagi saya adalah keputusan bersama itu jauh lebih penting karena ini bukan kepentingan sastri, bukan hanya bentuk apresiasi. Dan kalau itu museum tidak hanya museum tentang masa lampau, tetapi ada jiwa yang akan menjadi legacy kita untuk yang muda-muda sehingga ada semangat. Tadi saya sebut semangat berjuang, semangat daya saing, semangat untuk meningkatkan kualitas diri dari inspirasi Uni Eli. Itu aja. Kita dibangunkan oleh ide-ide ini. Nah, lalu kemudian dari chatting yang saya perhatikan dan baca satu persatu di sini, ada kekhawatiran bahwasanya museum ini nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hasril tadi, kita akan berhasil membangun museum, kemudian kita tidak tahu bagaimana merawatnya, lalu kemudian fungsi-fungsinya juga kita tidak tahu, sehingga akan menjadi barang rongsokan seperti yang terjadi dengan Genta Budaya. Ini sesuatu yang sangat logis, melihat contoh kalian sudah itu. Ya. Nah, lalu kemudian fungsi semua museum itu kan sangat erat kaitannya dengan sejarah. Bagi Ambo dan dari berbagai orang yang Ambo ketahui gitu kan, fungsi museum itu salah satunya melawan lupa. Sebab sejarah itu bisa diputar-belitkan untuk kepentingan politik dan segala macam, bisa dihilangkan juga untuk itu sehingga kita kehilangan jati diri. Jadi museum itu berfungsi sebagai melawan lupa, dan lebih penting adalah untuk mewariskan sejarah pengetahuan itu kepada muda-muda. Generasi yang akan datang sebagai fungsi pendidikan atau edukasi gitu. Nah, dari perkembangan itu yang soal nama mungkin nanti kita bisa pilih yang lain. Minangkabau itu terkenal itu disebabkan kebesarannya yang diciptakan oleh para tokoh-tokohnya di rantau dulu. Jadi tokoh-tokoh ini mencipta nama dan kemudian ini membawa budaya dan perilaku budayanya ke rantau itu dan mengenalkan diri sebagai orang Minangkabau sehingga Minangkabau itu terkenal. Nah, itu fase pertama. Lalu fase kedua dengan hadirnya tokoh-tokoh yang hebat dan mencipta nama di rantau itu, kemudian orang ingin tahu dengan Minangkabau sehingga pada suatu ketika tahun 70-an sampai 80-an itu Minangkabau menjadi pusat kajian dunia internasional, ratusan disertasi dan doktor master dihasilkan dari sini. Jadi tokoh, karena tokoh di Minangkabau itulah yang. Jadi dari perkembangan diskusi malam itu, kamu mencari memang itu sangat besar apanya. Kita memerlukan museum tokoh gitu, dan itu akan memasukkan seluruh tokoh-tokoh gitu yang perlu dimasukkan gitu. Nah, tadi Bung Hasril menyampaikan dengan Pak Umar Yunus ya, koleksinya Pak Umar Yunus. Pak Umar Yunus itu orang gaya angke Ambo. Jadi setiap Ambo datang ke Malaysia dulu sebelum itu malam di rumah beliau. Nah, ketika
kalau mau datang ibu baik ke rumah Sepi anak gitu kan. Nah, dalam pembicaraan yang ingin Ambo sampaikan di situ, dalam pembicaraan dengan beliau, Ambo soalnya ingin menyerahkan kawanan koleksi-koleksi Kudirwan. Tapi Ambo khawatir, lain kata jago, gitu kan. Nah, tapi terakhir saya dengar dari Bu Hasril tadi, karena UNAN nggak punya dana untuk itu. Bahkan terakhir beliau waktu itu mungkin akan saya serahkan ke Cornell University gitu di Amerika. Nggak tahu sekarang bagaimana ininya. Lalu yang terakhir, saya kira acara ini perlu ada acara berikutnya dengan memasukkan orang-orang seperti Pak Lizon misalnya, orang-orang yang memang sudah hatinya itu di museum itu. Seperti yang disampaikan, beliau politisi, tapi dia seorang budayawan dan dia punya kemampuan. Nah, untuk mendirikan sebuah museum tokoh misalnya di Minangkabau, harus dilibatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dari segi finansial, dari segi jaringan, dari segi wawasan, dari sejarah, budaya, dan lain-lain itu tuh. Nah, untuk itu, saya rasa itu poin yang ingin saya sampaikan di dalam penutup ini. Dan untuk yang terakhir sekalinya, sebagai bahagian dari Tungganai, Minangkabau Diaspora Network Global dan Sumber Talenta, Yayasan Yarsi, kami mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada para tokoh-tokoh kita yang hadir dan menyumbangkan pemikirannya pada malam itu. Mudah-mudahan menjadi suatu amal ibadah dan bisa kita lahirkan atau lakukan acara berikutnya terkait dengan museum dan apa kelanjutan dari acara itu. Saya coba menyimpulkan cuma 3 saja dari semua pembicara dan semua masukan yang saya catat. Pertama jelas museum. Karena yayasan, karena langsung pemerintah tidak mungkin, karena anggaran kita kan per tahun. Jadi bagaimana kita menciptakan yayasan dulu, seperti Bung Hatta, Museum Bung Hatta kan ditanggulangi oleh universitas, tapi setelah berdiri baru Pemda yang mengelola. Itu. Yang kedua, nama. Dari 6 atau 5 orang tadi mengusulkan, tidak usahlah perorangan dulu, mungkin museum seni atau museum seni dan apa tadi itu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, mencoba mencari jaringan-jaringan untuk memikirkan bagaimana yayasan bisa berdiri. Saya tadi berharap wali kota ada, setidak-tidaknya kita bisa dapat informasi dari wali kota atau dari wakil bupati. Dulu kan waktu Bu Sas membuat acara itu kan beliau itu memberikan kemungkinan untuk kita maju. Jadi betul kata Pak Dirwan, kalau perlu mungkin satu kali lagi kita coba mengadakan Zoom ini dan mudah-mudahan museum ini bisa terlaksana.